Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang problematika disposisi matematis. Sebelumnya, perkenankanlah kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Siska Ilmanafia, NIM 2019-35028, dan rekan saya, Rica Aulia, NIM 2019-35007. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah Problematika Pembelajaran Matematika di semester 6. Kami berterima kasih kepada Ibu Safitri Wana Buliandari, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Problematika Pembelajaran Matematika di semester 6 ini. Materi yang kami jelaskan membahas tentang yang pertama, pengertian disposisi matematis, yang kedua, indikator disposisi matematis, yang ketiga, angkat disposisi matematis berdasarkan indikator, yang keempat, problematika disposisi matematis, dan yang kelima, solusi dari problematika disposisi matematis. Yuk, simak penjelasan tentang pengertian disposisi matematis. Pengertian disposisi matematis. Disposisi matematis merupakan aspek efektif dalam pembelajaran matematika. Kilpatrick dalam Sya'ban tahun 2021 menyatakan disposisi matematis sebagai productive disposition atau disposisi produktif, yaitu pandangan terhadap matematika sebagai sesuatu yang logis dan menghasilkan sesuatu yang berguna. Menurut NCTM tahun 2020, juga menyatakan bahwa disposisi matematis merupakan suatu kecenderungan untuk berpikir dan bersikap dengan cara yang positif terhadap matematika. Pengertian disposisi matematis yang lain, menurut Feldhaus tahun 2014, mendefinisikan disposisi matematis itu sebagai yang pertama, keyakinan dan sikap seseorang terhadap matematika, yang kedua, keefektifan matematika bagi seseorang, dan yang ketiga, keyakinan seseorang terhadap kemampuannya dalam menyelesaikan tugas-tugas matematika. Sehingga dapat dikatakan bahwa disposisi matematis merupakan suatu kecenderungan yang positif dalam berpikir dan bersikap yang memandang matematika sebagai sesuatu yang logis, menarik, dan menghasilkan sesuatu yang berguna. Perkins, Jay, dan Tishman dalam Maxwell tahun 2014 mengungkapkan bahwa disposisi matematis mengandung 3 serangkai elemen yang saling terkait, yaitu yang pertama, kecenderungan atau inclination, yang kedua, kepekaan atau sensitivity, dan yang ketiga, kemampuan atau ability. Selanjutnya yaitu tentang indikator dari disposisi matematis. Indikator disposisi matematis menurut Venema Sherman dalam Tapia dan Marsh tahun 2004 adalah sebagai berikut. Indikator yang pertama yaitu percaya diri. Indikator yang kedua yaitu rasa diri mampu. Indikator yang ketiga rasa ingin tahu. Yang keempat senang mengerjakan tugas. Yang kelima fleksibel. Dan indikator yang terakhir yang keenam yaitu reflektif. Indikator-indikator dari disposisi matematis yang sudah saya jelaskan sebelumnya, penjelasannya adalah sebagai berikut. Indikator yang pertama yaitu indikator percaya diri, yang artinya siswa merasa percaya diri mengikuti pelajaran matematika serta mengerjakan soal matematika, berani mewakili kelompok untuk menyelesaikan hasil diskusi selama pembelajaran. Indikator yang kedua yaitu rasa diri mampu, yang artinya siswa merasa yakin dan mampu mendeskripsikan serta menilai dalam diri siswa terhadap matematika. Indikator yang ketiga yaitu rasa ingin tahu, yang artinya siswa merasa tertantang dan ingin tahu materi matematika dari berbagai sumber, serta ingin lebih mendalami peran matematika sebagai alat dan bahasa. Indikator yang keempat yaitu senang mengerjakan tugas, yang artinya siswa merasa senang, rajin, dan tekun dalam mengikuti pelajaran matematika, serta memecahkan persoalan yang matematis. Indikator yang kelima yaitu sifat fleksibel, yang artinya
Siswa menyelidiki dan berusaha mencari alternatif dalam memecahkan masalah matematis. Yang terakhir yaitu indikator reflektif, yang artinya mengedepankan proses berpikir berdasarkan refleksi diri, pengalaman masa lalu, dan harapan serta tujuan dalam pembelajaran matematika. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang angket disposisi matematis berdasarkan indikator. Untuk indikator yang pertama yakni rasa percaya diri. Dengan kegiatannya yang pertama, merasa percaya diri mengikuti pelajaran matematika. Ya. Yang kedua, merasa enggan mengerjakan soal cerita matematika. Tidak. Yang ketiga, mencoba mengerjakan soal matematika sendiri sebelum diskusi dengan teman. Ya. Yang keempat, berusaha menjawab pertanyaan selama pembelajaran matematika. Ya. Yang kelima, merasa pesimis mengerjakan soal matematika yang sulit. Tidak. Yang keenam, berani mewakili kelompok menyelesaikan soal matematika di papan tulis. Ya. Yang ketujuh, merasa rendah diri belajar matematika. Tidak. Yang kedelapan, malu bertanya jika ada materi yang belum dipahami. Tidak. Selanjutnya, indikator yang kedua yakni rasa diri mampu. Dengan kegiatannya 9, merasa yakin mampu mengerjakan soal atau tugas matematika yang sulit. Ya. 10, merasa yakin memperoleh nilai yang baik dalam matematika. Ya. 11, merasa ragu mendapat nilai matematika yang tinggi. Tidak. Yang ke-12, melihat pekerjaan teman ketika kesulitan dalam mengerjakan soal. Tidak. Selanjutnya, indikator yang ketiga yakni rasa ingin tahu. Dengan kegiatannya 13, mempelajari materi matematika pada sumber lain, yakni seperti internet, buku, guru, dan lain-lain. Ya. Yang ke-14, merasa tertantang mengerjakan soal matematika yang sulit. Ya. Yang ke-15, merasa enggan memilih soal matematika dari buku matematika lain. Tidak. Dan yang ke-16, membaca materi pelajaran matematika yang belum pernah diajarkan oleh guru. Ya. Selanjutnya, indikator yang keempat yakni senang mengerjakan tugas matematika, rajin, dan tekun. Dengan kegiatannya yakni 17, belajar matematika ketika menghadapi tes saja. Tidak. Yang ke-18, tekun ketika mengerjakan tugas matematika. Ya. Yang ke-19, menunggu bantuan teman ketika mengerjakan soal matematika yang sulit. Tidak. Yang ke-20, merasa putus asa saat menyelesaikan soal matematika yang sulit. Tidak. Dan yang ke-21, senang berdiskusi matematika dengan teman. Ya. Selanjutnya, untuk indikator yang keempat. Indikator yang kelima. 22, merasa malas menyelesaikan soal matematika dengan beragam cara. Tidak. Menyelesaikan soal matematika hanya dengan satu cara. Tidak. Mengerjakan soal matematika dengan menggunakan cara yang bervariasi. Ya. Yang indikator yang keenam yakni 25, dengan kegiatannya merasa panik ketika menghadapi soal tes yang tiba-tiba. Tidak. 26, apatis terhadap nilai matematika yang diperoleh. Tidak. Selanjutnya saya akan menjelaskan problematika dari disposisi matematis. Permasalahan kemampuan afektif disposisi matematis siswa adalah siswa tidak bersemangat untuk mempelajari materi pembelajaran matematika di dalam kelas. Karena di dalam matematika siswa mempelajari hal-hal yang bersifat abstrak, sehingga memungkinkan siswa mengalami ketakutan dan menganggap bahwa matematika merupakan pelajaran yang sulit dan membosankan. Rendahnya disposisi matematis juga disebabkan karena guru belum mampu menciptakan pembelajaran yang kreatif, menyenangkan, dan aktif. Guru juga belum mengenal macam-macam model pembelajaran dan kurang menguasai teknologi. Hal ini menyebabkan peserta didik tidak bisa diajak untuk berpikir dan beraktivitas untuk mendapatkan sendiri pengetahuannya. Oleh karena itu, perlu adanya media pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik agar muncul disposisi matematis. Menurut Surya Amami Pramuditya, Heri Sulaiman, dan Wahyudin,
Pada tahun 2019 dalam jurnalnya yakni Penerapan Strategi Think Aloud Fair Problem Solving atau TAPPS terhadap kemampuan pemecahan masalah dan disposisi matematis dalam penelitian di SMA Negeri Cirebon yang mengatakan bahwa kemampuan disposisi matematis siswa masih rendah. Hal itu dapat dilihat dari masih banyak siswa yang menganggap matematika sebagai ilmu yang kaku alias tidak ada maknanya untuk kehidupan sehari-hari dan sikap yang negatif terhadap pembelajaran matematika. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang solusi problematika disposisi matematis. Disposisi matematis menjadi kemampuan yang sangat penting dan harus ditingkatkan karena jika siswa memiliki kemampuan disposisi matematis yang baik, mereka akan terlihat gigih dalam menghadapi masalah yang lebih menantang. Untuk memfasilitasi peningkatan kemampuan disposisi matematis siswa, diperlukan suatu pembelajaran yang membuat siswa aktif dalam pembelajaran. Tidak hanya menerima materi dari guru, serta siswa mampu menggali pengetahuannya sendiri. Guru mempunyai peran yang penting dalam meningkatkan disposisi matematis siswa dalam pembelajaran matematika. Agar disposisi matematisnya meningkat, guru harus melakukan variasi model pembelajaran. TAPPS merupakan model pembelajaran yang cocok untuk peningkatan disposisi peserta didik. Hal ini didukung oleh penelitian dari Tishman J. dan Perkins yang menjelaskan dengan menggunakan model TAPPS, peserta didik dapat saling berinteraksi dan dapat meningkatkan kemampuan disposisi matematis. Penggunaan model ini pada peserta didik dapat memunculkan disposisi matematisnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.